Seperti Thomas Alva Edison menemukan lampu, Pak Tirto menemukan air aqua. Ya, penemu-penemu itu akan otak kanan atas, kreatif ya. Yang berikutnya adalah otak kanan bawah, namanya feeling. Kekuatannya pada emosi. Para pemimpin itu ada rata-rata di sini ya. Kemampuan mengendalikan orang, memotivasi orang, ya itu orang feeling. Yang terakhir adalah belahan otak tengah, namanya insting. Kekuatan pada naluri atau serba bisa. Nah, 1 jam ke depan saya akan menceritakan atau menjelaskan bagaimana kelebihan dari masing-masing belahan otak ini. Dan ketika kita sudah tahu dengan kelebihannya, bagaimana kita memaksimalkan supaya kita jadi ahli di bidangnya. Oke, nah ini ya tadinya saat ini kita 100%, genetik 20%, sifatnya tetap, dia given, sudah dikasih Allah sejak lahir. Kemudian plus lingkungan 80%. Ini adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan sesuai dengan genetik kita. Ini ada contohnya ya. Siapa tahu ini? Siapa namanya? Bill Gates ya. Jadi orang terkaya. Cita-citanya apa Bill Gates ini? Saya ingin setiap rumah ada komputernya, ada laptopnya. Dia menciptakan Microsoft ya. Dia nilai IQ-nya biasa, tapi didukung oleh keluarga di bidang IT, alhamdulillah menjadi orang terkaya. Kemudian Chris Langen, nilai IQ-nya tertinggi di dunia, tapi keluarganya broken home, jadi bodyguard. Gitu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah tahu, kemudian kita ciptakan lingkungan, menjadi luar biasa. Bill Gates ini saudara-saudara, teman-teman semua, Bapak Ibu, ketika teman-temannya pulang, dia masih di lab untuk belajar karena dia senang, enjoy, dan ingin dengan visinya dia ingin menciptakan setiap rumah ada komputer atau istilahnya laptop di rumahnya gitu ya. Nah, ketidaktahuan kita terhadap mesin kecerdasan atau belahan otak dominan kita menimbulkan 3 hal ini. Namanya yang pertama adalah stupid cost. Apa itu stupid cost? Adalah biaya kebodohan akibat salah memilih jurusan, salah memilih sekolah, salah memilih fakultas. Nah, kita sudah belajar 4 tahun lebih tapi tidak digunakan. Stupid cost namanya, biaya yang dikeluarkan akibat salah memilih jurusan. Yang kedua adalah opportunity cost, biaya kesempatan akibat salah menapaki jalur cita-citanya. Jadi sudah kerja keras tapi tidak sesuai dengan cita-citanya. Kemudian healthy cost, ini penting sekali. Healthy cost adalah kesehatan, biaya kesehatan, biaya yang ditimbulkan akibat stres, depresi, kemudian drop out ya, karena beban pikirannya tidak sesuai dengan belahan otak dominannya. Contoh biasanya kalau kuliah misalnya orang tua memaksa kedokteran gitu ya, cuman 2 semester sudah gak kuat karena nilainya jelek terus. Ini cerita true story, cerita benar bahwa ketika dia pindah ke psikologi menjadi juara 1 dan nilai terbaik di universitas tersebut. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan bakatnya atau belahan otaknya, menjadi beban, menjadi tidak enjoy dan tidak bahagia. Baik. Jadi ketidaktahuan kita terhadap belahan otak kita maka akan menimbulkan 3 hal ini: stupid cost, opportunity cost, dan healthy cost. Oke ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut lagi. Nah, semua sudah tahu ini. Siapa ini? Albert Einstein. Everybody is genius. Setiap orang jenius ya. Tetapi jika kamu menjustifikasi ikan untuk naik pohon ya, dia akan selamanya menjadi stupid, bodoh. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian di Sahabat Muda, kalau kita memaksakan ikan untuk memanjat pohon tidak mungkin. Begitupun dengan kita. Mesin kecerdasannya feeling, diminta untuk
aktif di mana dihitung-hitungan mungkin bisa, tapi harus membutuhkan waktu dan belajar yang lebih keras. Ya, ini kenali jenisnya, pahami jenisnya, sesuaikan dengan lingkungannya. Kalau ikan ya di air, kalau elang ya di udara, gitu ya. Ini pahami teman-teman, ketika kita tahu belahan otaknya, kenali belahan otaknya, ciptakan lingkungan yang sesuai dengan belahan otaknya. Oke Bunda? Nah, ini juga Albert Einstein mengatakan, hal yang bodoh melakukan hal yang sama over dan over, lagi dan lagi untuk menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi kalau kita sudah tahu belahan otak kita apa, maka lakukan cara lain supaya hasilnya berbeda. Contohnya misalkan ini ya, kita sebar brosur misalkan, hasilnya cuma satu, berarti cari cara lain supaya hasilnya lebih banyak, bisa 10 bagaimana? Oh, menggunakan media online dan sebagainya yang berbiaya lebih murah. Jadi kalau kita hal yang bodoh, mengulang hal yang sama mengharapkan hasil yang berbeda. Cari cara lain supaya sesuai dengan belahan otak kita. Oke? Nah, ini ya. Kayaknya apa nih? Pisau ya. Kalau ingin lebih tajam, yang diasah yang sebelah mana? Oke, yang sebelah sisi tajamnya, betul. Oke, begitu juga dengan belahan otak kita. Kalau Anda atau kita semua pengen hebat, maka fokuslah pada kelebihan kita. Yang lebihnya tadi seperti Rudi Hartono, dia tiap hari latihan tenis. Bahkan teman-teman yang di petenis itu atau bulu tangkis itu, dia sekolahnya homeschooling, tiap hari dia latihan terus sampai juara internasional. Nah, gitu ya. Kita latih yang tajam supaya yang lain insya Allah ngikuti. Jadi belahan otak yang lain nanti mengikuti. Nah, ini kita jelaskan satu-satu ya. Pertama, apa? Belahan otak kiri bawah, namanya sensing. 100% sensing. Apa juga memiliki belahan yang lain? Oh, punya. Yang 40%-nya thinking, dia lemahnya di intuiting, di kreativitas, kemudian perasaannya ada 40%. Jadi ya, dia 100% sensing. Apa itu sensing? Nah, ini ciri-cirinya, buktikan. Jadi cocok sekali di keuangan ini orangnya. Orangnya rajin, teliti, detail, menuntut bukti, mana bonnya. Nah, bisnis gitu. Kemudiannya pikirannya terangkai itu mulai dari 1, 2, 3 urut gitu ya. Kemudian mendapatkan hasil, selalu dia melihat hasil. Kemudian membutuhkan kepastian, sukanya yang pasti-pasti. Kemudian suka mencontoh. Jadi kalau nanti kita atau anak didik kita orang sensing, kasih contohnya dulu. Ini loh caranya, nah begini, nah itu akan mudah. Kemudian suka non-fiksi, suka film-film yang nyata. Nah, kalau kita dulu usia saya pada Keluarga Cemara, nah, kemudian yang sifatnya nyata-nyata. Kemudian yang berikutnya adalah ingatannya kuat. Gitu. Nah, ini ada eksitasi itu rangsangan dari luar tinggi, jadi mudah dibentuk. Kemudian inhibisi itu penghalang dari dalam, rendah, tidak ada penghalang dari dalam. Nah, orang sensing ini chemistry-nya harta. Kalau anak kita atau istri kita atau pegawai kita sensing, nah ini motivasinya harta. Kalau bisa dikasih pancingan harta, apa pancingan uang misalkan, nah itu akan termotivasi luar biasa. Ini orang sensing ya. Kemudian orang yang tipe kedua, nah ini contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, mati Pak gitu. Oh, mati dulu. Silakan gabung. Di anu lagi. Ini tadi ya, bukan orangnya yang tadi, bukan dia. Telepon lagi. Ini nyalain lagi. Halo. Jadi
Iya Pak. Iya Bu. Di Bawah. Yuk. Oh iya. Iya. Ayo nanya. Iya. Gimana? Iya. Mana orangnya? Kamu lagi Pak. Di orangnya. Dengan lagi. Linknya Abi tadi. Linknya kan masih jadi Kan sudah diambilnya. Apa? Hasilnya. Linknya Tidak, sudah tidak. Kok bisa putus ya? Dibut. Itu pun. Apa? Itu dia gak dikawal bunda. Iya Pak tadi pas. Nedi. Hah? Nida yang itu. Kirim ke kita, Bi. Oke, kirim ke balik dulu. Nah kamu Join. dari Losa. Ini tak bisa. Ini. Dibalik kameranya udah bener tadi. Kameranya udah bener. Balik lagi. Nah, Tapi diambil aja ya Pak. Baik. Assalamualaikum Pak Jatuh. Waalaikumsalam. Baik ya. Iya Pak Mon. Eh, Terus kemudian Baik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita sensing ini tokoh-tokoh orangnya ya, biar Bapak Ibu tahu, teman-teman sahabat-sahabat udah tahu bahwa contoh sensing itu seperti akim. Nah, Bapak Ibu kalau sudah pernah ke Darut Tauhid akan melihat bagaimana kepemimpinan ala sensing. Sandalnya tertata rapi ya. Kalau kita masuk di Masjid Darut Tauhid itu sandalnya tertata rapi. Kemudian bersih ya cirinya. Kemudian masuk ke WC-nya sana itu bersih. Kemudian disiplin. Nah, Agim itu disiplin sekali orangnya. Dia juga kuliahnya dulu di Medwa, di resimen mahasiswa. Dia orangnya disiplin. Juga ulet, pekerja keras. Orangnya rajin, pekerja keras. Ini contoh dari orang sensing, cerdasan sensing. Ya, kemudian lagi contoh sensing itu adalah ini ada Ari Ginanjar, kemudian ada Opi, ada Tengku Wisnu, ada Ari Untung. Ya, ini tokoh-tokoh orang yang sudah tes TV. Baik, lanjut. Nah, yang kedua, mesin kecerdasan thinking. Apa itu? Cirinya, pikirkan. Orangnya logis, realistis. Kemudian, dia kurang peka, dingin, jaga jarak, tanya data, kritis, tegas tuntut hak, dan maskulin. Ya. Eksitasi itu rangsangan dari luarnya rendah. Insibisi, penghalang dari dalamnya tinggi. Jadi orang thinking itu susah dipengaruhi karena dia rendah, penghalang dari luarnya. Kemudian penghambat dari dirinya juga tinggi. Dan istrinya tahta, kekuasaan jabatan. Jadi teman-teman sekalian, ya alami ya, kawan. Teman-teman sekalian, mesin kecerdasan thinking ini orangnya pandai, kemudian cerdas. Kalau anak kita atau diri kita thinking, siapkan dana yang cukup untuk sekolah sampai S3. Karena kemampuan otaknya sama Allah diberi kemampuan otak yang luar biasa. Oke? Nah, kita lihat contoh-contohnya yang orang-orang yang
sudah tes TV. Nih, ada Habib Rizik. Orangnya kenceng banget, hitam atau putih, tidak ada abu-abu, ya. Kemudian Dr. Aisyah Dahlan, ya. Bilang nih. Nah, kemudian ada tambah lagi nih siapa nih, guys? Nah, penyiar ini juga ya. Udah, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah mesin kecerdasan intuiting. Orang belahan otak kanan atas. Ya, dia 100% intuiting. Sensingnya ada tapi lemah 20%. Otak kreatifnya hebat, tapi otak tuntasnya berat. Biasanya orang-orang intuiting itu buahnya idenya. Dia jalan gitu udah keluar idenya, naik motor keluar idenya, keluar kamar mandi keluar idenya, bangun tidur keluar idenya. Nah, luar biasa nih orang intuiting. Cuma kelemahannya dia kerjanya kurang tuntas, pinter ide tapi tataran kerja kurang, gitu ya. Ini ciri-cirinya. Bayangkan gambaran besar, kreatif, unik, abstrak, orientasinya masa depan, polanya beragam, sukanya metafora, suka cerita fiksi, suka hal-hal besar. Nah, penghalang dari luar eksitasinya rendah, inhibisi penghalang dari dalamnya juga rendah. Ini orang yang mudah dibohongin, ya. Maka biasanya kalau kita intuiting sebaiknya tidak boleh megang uang, karena tabiat terhadap uang boros, maju ke depan, ya. Gitu. Chemistry-nya apa? Kata. Jadi kalau orang intuiting itu idenya kita terima, kita support motivasi idenya, wah itu akan termotivasi, gitu ya. Siapa yang sudah tes TV di tokoh-tokoh bisa dilihat, ya. Nah, ini ada tokoh-tokoh yang tes TV. Ini siapa nih pelawak kita? Nah, ini ya. Oke, lanjut. Ada BCL ya, punya sekali lagi. Lanjut. Oh Maya. Ya. Baik, yang berikutnya adalah kecerdasan kanan bawah, namanya feeling. Kecerdasan perasaan, ya. Ciri-cirinya rasakan, main hati, berorientasi pada orang, mengukur perasaannya dan ramah, empati, suka ngobrol, meyakinkan, lembut dan penyayang. Halangan dari luarnya tinggi, dari dalamnya tinggi, dan istrinya cinta. Jadi orang tipe ini sukanya ngobrol. Jadi dia biasanya kalau langsung ketemu orang, dia langsung hangat dan ramah, bisa ngobrol dengan enak. Nah, itu biasanya orang feeling. Siapa yang suka feeling? Contohnya bisa dilihat. Nah, nih penemu kita Pak Farid Poniman, orang feeling. Kemudian ada Pak Jamil Azaini. Terus ini ada Bunda Helmi Tiana Rosa, ya, penulis buku. Banyak sekali tokoh-tokoh ini. Ustaz Maulana, jadi ya. Yang boleh bilang jamaah. Nah, itu. Oke, lanjut dulu. Pak Catur. Boleh? Pak Catur mau diulang yang thinking Pak kan? Oh iya, baik. Thinking, baik. Banyak suara mengganggu dari. Oke, iya Mas. Iya. Oke, iya. Oh, hilang nih. Nah, mesin kecerdasan thinking itu otak kiri atas. Otak kiri atas itu salah satu otak yang dikasih kelebihan oleh Allah adalah otak pintar, otak cerdas, otak berpikir, kalkulator berjalan. Jadi segala sesuatu dihitung. Nah, orangnya logis, rasional. Tapi biasanya dia kurang peka, orangnya dingin, jaga jarak. Jadi kalau dia masuk ke ruangan pertemuan gitu ya, dia nggak seperti orang feeling langsung ketemu, langsung nyapa temannya, nggak. Dia analisa dulu, cocok nggak nih orangnya. Nah, gitu biasanya. Tanya data, sukanya data. Jadi kalau pimpinan kita itu orang thinking, harus kita bawa laporan
Tidak hanya kata-kata aja, tapi harus dengan data, baik data, gitu ya. Harus ada angka-angkanya, itu akan memuaskan pimpinan kita kalau pimpinan kita orang thinking, gitu. Orangnya kritis, jadi segala sesuatu dia akan komentar, gitu ya. Karena dia kritis. Contohnya gini misalnya, wah ini kurang ini kurang ini. Dia kalau masuk kantor gitu ya, kalau ada yang nggak beres, dia langsung tahu. Oh, itu orang thinking. Gitu. Kemudian tegas tuntut hak. Tegas tuntut hak itu contohnya dalam waktu seminar semua dapat hadiah payung, ada yang belum. Pak, ini belum dapat hadiah ini. Ya, tegas menuntut hak. Orangnya maskulin, mandiri orangnya. Jadi kalau anak-anak kita atau suami kita bisa mengendalikan sendiri atau kebutuhannya sendiri, biasanya orang thinking. Kebetulan anak saya pertama itu thinking. Jadi ya alhamdulillah juara dari kelas 1 sampai sekarang 10 besar terus. Biasanya memang salah satu kelebihannya dianugerahkan Allah tipe kecerdasan thinking ini adalah dia pintar di dalam akademik gitu ya. Dan kalau saran teman coach saya, kalau anak kita thinking, sediakan dana karena dia bisa sekolah atau menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat yang lebih tinggi, bisa sampai doktor bahkan profesor gitu ya. Itu kejelasan tentang mesin kecerdasan thinking. Baik, contoh-contohnya seperti Ustadz Habib Rizik ya. Bapak Ibu kalau lihat Habib Rizik kan hitam atau putih, tidak ada abu-abu, tegas orangnya. A ya A, B ya B gitu. Nah, kemudian Dokter Aisyah Dahlan. Nah, ini juga orang thinking. Gitu ya. Jadi orang thinking ini menganggap semua hitam atau putih, tidak ada abu-abu. Atau A, B atau B gitu. Itu penjelasan tentang mesin kecerdasan thinking, otak kiri bagian atas. Oke, baik kita lanjutkan Bu. Ini yang intuiting, feeling sudah ya. Kemudian insting. Nah, insting itu otak tengah, spontan, cepat, pragmatis, generalis, suka menolong. Cirinya apa? Cirinya ini bahagia. Ya, temannya banyak, orangnya to the point, mudah traumatik dan pendamai, tidak ada ekspektasi dan insibisi, dan istrinya bahagia. Jadi kalau teman kita atau keluarga kita ada yang insting, maka kuncinya adalah bahagia. Maka nilainya biasanya bagus. Justru kalau ditekan, dia nilainya jelek. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu mesin kecerdasan kita, insting misalkan, buat program untuk menolong orang. Karena dia genetiknya ini. Semakin banyak dia menolong orang, maka rezekinya akan berlimpah, gitu ya. Dan ingat selalu bahagia. Bagaimana cara bahagia? Senyum ya. Oh, senyum dulu dong ke kanan kirinya. Alhamdulillah. Baik, itu 5 kecerdasan teman-teman, sahabatku semua. Siapa aja tokoh-tokoh yang sudah tes TV? Di sini ada Ustadz Yusuf Mansur. Nah, belum. Naik sendiri. Ya. Baik, sebelum teman-teman ini ada film ya, ada berita Trans TV, bisa dilihat, didengarkan, bisa disetel bahwa tes potensi genetik ini bisa kita gunakan untuk menggali bakat teman-teman semua. Bagaimana bisa dengan sidik jari dapat diketahui bakat dan potensi manusia? Setiap orang, termasuk mereka yang terlahir kembar identik, memiliki pola sidik jari yang khas dan berbeda satu sama lain. Dengan kata lain, tanda pengenal manusia tertera pada ujung jari mereka. Penekanan pada sidik jari memiliki makna sangat khusus. Ini dikarenakan sidik jari setiap orang adalah khas bagi dirinya sendiri. Setiap orang yang hidup atau pernah hidup di dunia ini memiliki serangkaian sidik jari yang unik dan berbeda dari orang lain. Itulah mengapa sidik jari dipakai sebagai kartu identitas yang sangat penting bagi pemiliknya dan digunakan untuk tujuan ini di seluruh penjuru dunia.
Maha besar Allah telah menciptakan sidik jari bagi setiap manusia di penjuru dunia. Akan tetapi, keunikan sidik jari ini baru ditemukan di akhir abad ke-19. Sebelumnya, orang hanya menganggap sidik jari sebagai lengkungan-lengkungan biasa tanpa makna khusus. Namun tahukah Anda, jauh sebelum adanya penelitian, dalam Al-Quran sesungguhnya Allah telah membahas tentang sidik jari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ya, bahkan kami mampu menyusun kembali ujung jari-jarinya dengan sempurna. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Nah pemirsa, sebelum membahas lebih jauh tentang pentingnya sidik jari, mari kita mengenal terlebih dahulu identitas sidik jari kita. Sains Dermatologics adalah ilmu yang mempelajari pola-pola sidik jari. Ilmu ini telah berkembang lebih dari ratusan tahun lamanya. Para ahli tertarik dengan sidik jari karena memiliki karakteristik yang khusus, yaitu pertama, pola sidik jari bersifat unik. Tidak ada seseorang yang memiliki pola sidik jari yang sama dengan orang lain. Perbandingan kemungkinan sama adalah 1 berbanding 64 miliar. Kedua, sidik jari bersifat permanen seumur hidup dan tidak pernah berubah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan pola sidik jari sejak kita lahir sampai meninggal tanpa mengalami perubahan seinci pun. Ketiga, struktur sidik jari mudah untuk diklasifikasikan dan diukur karena pola sidik jari dapat terlihat jelas dengan kasat mata melalui perkembangan teknologi. Kemudian pola sidik jari yang sudah diklasifikasi dapat dengan mudah disimpan dalam database. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Yasin ayat 12. Dalam perkembangan riset, penelitian yang dilakukan para ilmuwan dermatologi Peach dipelajari seputar pembentukan pola sidik jari yang ternyata sudah muncul dalam janin usia kandungan 13 minggu sampai dengan 19 minggu. Tahukah Anda, ternyata pembentukan pola sidik jari ini sangat berkaitan dengan perkembangan otak. Fakta ini didapat dari hasil riset yang dilakukan seputar pengklasifikasian pola sidik jari tertentu dengan indikasi kelainan mental dengan kesehatan. Selain itu, melalui riset statistik kalangan psikolog seputar hubungan pola sidik jari dengan kondisi mental dan kecerdasan yang memberikan kontribusi atas lahirnya fingerprint analisis biometrik sistem ini. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi biometrik, penguatan aplikasi dan penggunaan teknologi memberikan harapan atas perkembangan sistem yang lebih unik. Sidik jari ternyata bisa untuk mengetahui bakat terpendam. Pemirsa, kelebihan yang dimiliki seseorang pada suatu bidang atau biasanya disebut bakat memang tak mudah ditemukan. Menurut dokter yang Fakultas Psikologi salah satu universitas di Indonesia, untuk menjadi orang berbakat tak hanya sekedar mewarisi bakat secara hereditaris keturunan. Namun, bakat tersebut muncul juga diperlukan adanya dukungan dari lingkungan atau cara untuk mengasah bakat tersebut agar benar-benar keluar. Jika belum diketahui bakat apa yang terpendam dalam jiwa anak, bagaimana mengasah bakatnya agar menjadi kemampuan khusus? Untuk itu, para orang tua perlu mengetesnya untuk mengetahui potensi bakat anak, antara lain dengan memaksimalkan seluruh modal yang dimiliki sang anak, misalnya dari pendengaran, penglihatan, pengecapan, dan perabaan sejak anak berusia 6 bulan. Yang perlu, lakukan penelusuran bakat anak dengan metode tes dan non-tes atau wawancara dan observasi. Salah satu cara bukan untuk mengetahui bakat anak adalah dengan metode bakat fingerprint test. Metode penelusuran bakat ini memanfaatkan pola sidik jari yang dicetak melalui sensor sidik jari. Metode ini membantu anak-anak menemukan bakatnya, tapi juga membantu mengarahkan anak berkebutuhan khusus untuk mengasah kemampuan khusus dalam dirinya. Lalu, bagaimana bisa sidik jari menggambarkan bakat terpendam seseorang? Bagaimanakah cara kerjanya? Berikut penjelasannya. Fingerprint test sebenarnya sudah mulai diteliti sejak beberapa ratus tahun lalu. Tahun 1823, John A. Perkinsick berdasarkan penelitian yang pernah dilakukannya merumuskan 3 pola utama, yaitu busur, pusaran, dan lengkung pada 9 pola dasar sidik jari. Konon, sidik jari yang terbentuk ketika manusia masih berusia 13 minggu dalam kandungan berkaitan erat dengan kode genetik yang diwarisi dari orang tua.
Kode genetik ini lalu berkombinasi menjadi sesuatu yang unik dan menjadikannya tidak sama satu dengan yang lainnya. Keunikan ini juga dijadikan alat identifikasi seseorang melalui sidik jari. Oleh karena itu, erat kaitannya dengan identifikasi genetik yang juga mempengaruhi pembentukan komposisi tubuh lainnya. Pola jari ini lalu dikaitkan dengan komposisi otak. Pembentukan komposisi otak juga dipengaruhi oleh kode genetik. Melalui sejumlah penelitian lalu dirumuskan jumlah alur-alur, pola dasar sidik jari, dan tangan seseoranglah yang menggambarkan kemampuan yang dimilikinya. Berdasarkan Total Nerve Growth Factor, dari pola sidik jari dan telapak tangan dapat dilakukan perhitungan mulai dari jumlah alur pola sidik jari hingga sudut pola segitiga telapak tangan yang menggambarkan kemampuan belajar sel dan belahan otak. Telapak tangan kiri menggambarkan kemampuan otak belahan kanan. Begitu pula sebaliknya, telapak tangan kanan menggambarkan kemampuan otak kiri. Seberapa banyak nilai yang didapat dari penghitungan sudut pola segitiga telapak kanan akan menggambarkan dominasi belahan otak mana yang lebih banyak berperan dalam diri seseorang. Otak kanan lebih banyak bertanggung jawab pada kemampuan pengelolaan emosional. Pada bagian ini, kemampuan intuisi juga ditentukan, sehingga proses kreatif, selera, nalar bisa berpikir secara abstrak, menyeluruh, dan sejenisnya, dan sangat mempengaruhi kemampuan. Tidak mengherankan jika orang yang didominasi otak kanan lebih berbakat dalam bidang seni musik, kreatif visual, seni rupa, dan sosial. Sedangkan orang yang didominasi oleh otak kiri lebih banyak mempengaruhi di bidang pengetahuan seperti kemampuan logika, olahraga, berbahasa asing, matematika, koordinasi tubuh, ingatan, hingga identifikasi terhadap warna, bahasa, dan pengamatan. Nah, pemirsa, dengan ditemukannya dominasi otak kanan dan kiri ini, lalu dihitung potensi yang lebih menonjol berdasarkan sidik jari, sehingga ditemukan bakat yang lebih dominan dan analisa yang dibuat akan lebih spesifik pada bakat tertentu yang dimiliki. Demikian, tim berita Islami masa kini memaparkan karunia Allah yang sungguh hebat, yaitu tentang keajaiban sidik jari yang bahkan Al-Quran sudah lebih dulu menyebutnya dibanding para pakar peneliti. Subhanallah, Maha Besar Allah telah membuat sidik jari manusia berbeda-beda. Bahkan kita bisa mengetahui bakat seseorang dari sidik jari. Jika dipikir lagi, tidak mungkin ada yang bisa membuat sidik jari umat seluruh dunia berbeda-beda kalau bukan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasi ini bermanfaat, terutama bagi Anda orang tua yang ingin mengasah bakat sang anak. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, tadi kita telah lihat bagaimana sidik jari bisa melihat potensi atau belahan otak dominan anak atau kita semua. Baik, nah ini sekarang di Stephen, di mesin kecerdasan Stephen ini kita akan melihat ada 5 mesin kecerdasan tadi ya, apa? Sensing, thinking, instinct, intuiting, dan feeling. Nah, di 5 kecerdasan itu nanti dibagi lagi menjadi introvert dan extrovert ya. Ini sensing introvert, kemudian sensing extrovert. Jadi untuk mengetahuinya perbedaannya seperti ini. Oke, lagi mas. Nah, bedanya dengan psikologi umum, kalau introvert extrovertnya itu mandiri, sifat triad, ya, fenotip. Tapi kalau di Stephen itu genetik kemudi, ya. Misalkan gini, sensing introvert, saya sensing introvert, itu karena introvert maka penggeraknya dari dalam, ya. Dari dalam. Kalau ekstrovert mudah dipengaruhi dari luar. Oke, contohnya gini, Ustadz Yusuf Mansur memotivasi semua bersedekah, pahalanya begini, dilipat gandakan 7 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nah, orang ekstrovert karena dia mudah dipengaruhi dari luar, dia langsung keluar uangnya untuk berinfak, ya. Tapi orang introvert dipikir dulu, cocok nggak dengan konsep dirinya, cocok nggak dengan keyakinannya. Nah, mungkin seminggu berikutnya baru berinfak. Nah, itu bedanya. Bedanya introvert dan extrovertnya di Stephen. Oke, Mas? Lanjut. Ya. Nah, ini ya perbedaannya. Stimulasinya dari dalam kalau introvert, kalau extrovert dari luar. Fasa hidupnya diancam, anti neraka, extrovert diiming-imingi. Ya. Kemudian cara memotivasinya ditantang, kalau ekstrovert difasilitasi. Contohnya gini, anak kita introvert, saya introvert ya. Dek, kamu kalau tidak belajar nanti kamu tidak lulus loh. Nah itu
konsekuensinya kamu tidak lulus. Itu cocok untuk yang introvert. Tapi kalau ekstrovert, kamu nanti belajar, kamu bisa sekolah di sekolah favorit ya. Nah, itu jadi diiming-imingi surga, diiming-imingi sesuatu. Itu yang ekstrovert. Itu ya Bapak Ibu. Jadi penting sekali kita mengetahui belahan otak kita atau belahan otak pasangan kita, anak-anak kita, supaya kita jangan salah memotivasi. Kalau motivasinya salah, dia tidak bergerak, tidak move on gitu ya. Kalau kita tahu anak kita ekstrovert, nah kita berarti diiming-imingi surga, diiming-imingi hadiah, nah begitu. Kalau introvert diancam, ditakut-takuti neraka, gitu ya. Oke, lanjut Mas. Mas Ilan, lanjut. Nah, ini chemistry-nya ini penting nih ya. Chemistry. Kalau sensing, chemistry-nya harta. Dia calon orang kaya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, untuk memudahkan kita mempolakan atau membagi belahan otak itu, kita kembali kepada sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah punya 4 sahabat yang luar biasa. Utsman bin Affan itu salah satu di framing orang sensei. Jadi Utsman bin Affan ini adalah tokoh sahabat Rasulullah yang dia kaya raya ya. Bahkan rekeningnya aja sudah masih ada di sampai sekarang kekayaannya. Beliau juga orangnya yang membukukan atau membukukan Al-Quran jadi satu, Mushaf Utsmani gitu ya. Luar biasa orangnya, detail, luar biasa. Kemudian untuk membedakan orang ini, thinking ini seperti Umar bin Khattab ya. Orangnya tegas, panglima perang. Nah, kalau beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, naik ke atas bukit berkata, siapa yang ingin istrinya janda, nah, temui saya di balik bukit ini. Saya mau hijrah ke Madinah. Gitu. Itu orang thinking, panglima perang, ya, luar biasa. Ini tipe panglima perang, tipe pemimpin juga ya. Kemudian orang intuiting, biar kita memudahkan, sahabat Ali bin Abi Thalib, orangnya berilmu, luar biasa. Hah? Mati? Di on lagi. Oke. Ya, baik. Tokoh sahabat Rasulullah ini Ali bin Abi Thalib, orangnya berilmu, ya, orang intuitif. Kemudian lemah lembut, penyayang. Tokohnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kekuatannya pada keyakinan. Ketika semua orang setelah Nabi Isra Mi'raj gak ada yang percaya, Abu Bakar berkata, saya yakin, saya percaya dengan Rasulullah. Nah itulah. Nah dari keempat sahabat ini semuanya memiliki karakter yang berbeda-beda, tetapi memiliki kebiasaan dan kelebihan yang luar biasa. Nah Rasulullah insting yang sempurna menurut Pak Farid Polimar. Dia memiliki semua belahan kecerdasan ini. Nah seperti itu ya. Biar teman-teman bisa melihat potensi yang diberikan Allah SWT, semuanya luar biasa. Baik yang istrinya harta, dia berinfak, bersedekah, kemudian masuk surga dengan kelebihan yang Allah berikan pada hartanya. Kemudian yang tahta, jabatan, wewenang, dengan kekuasaannya dia mendekatkan diri pada Allah, menggunakan kekuasaannya untuk agama Allah. Dengan tanda tangannya seperti Pak Anies Baswedan bisa membangun 1000 masjid dan yang lain. Itu dengan tanda tangan, dengan kekuasaannya. Yang itu dengan ide-ide kreatifnya, penemuan-penemuannya, insya Allah dengan penemuan-penemuan yang mendukung dan mendekatkan diri pada Allah. Kemudian dengan cintanya, dengan kasih sayangnya, feelingnya, namanya feeling. Insting dengan bahagia yang menolong orang. Jadi semua chemistry ini kalau kita gunakan sesuai dengan potensi kita atau belahan otak kita akan luar biasa. Nah, kenapa ini warnanya merah, hitam, biru, hijau? Nah, ini biasanya itu orang
sensing itu sukanya warnanya merah gitu. Kalau thinking sukanya warnanya hitam. Kalau intuiting sukanya warnanya biru. Kalau feeling sukanya warnanya hijau. Coba dicek di lemari pakaian kita, rata-rata banyak bajunya warna apa. Nah itu salah satu untuk ngecek belahan otak kita apa ya. Kalau orang sensing ini biasanya kalau dia punya barang atau punya perhiasan dia perlihatkan, ya, bawa emas gitu ya diperlihatkan. Nah, biasanya mobilnya warnanya merah, nah begitu. Nah, Bapak Ibu, jadi memang kita menilai orang itu akan sangat mudah sekali ketika kita memahami konsep atau framing Stephen ini. Baik, lanjut Mas. Nah ini ada kata kunci ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Dari 5 mesin kecerdasan tadi, kemudian ada personality genetik namanya, itu dibagi menjadi 9. Sensing, ada sensing introvert sama sensing extrovert. Sensing introvert kata kuncinya mengingat, otot, rajin, tergerak. Nah, kalau kita belah otaknya sensing, mau nggak mau kekuatannya 3 kata kunci ini. Nah, bisa jadi misalkan sebelum belajar, anak-anak sensing itu olahraga dulu, lari-lari dulu, kemudian berkeringat dulu. Semakin dia berkeringat, dia semakin cerdas. Sama nanti di pembelajaran, misalkan ada game dulu supaya anak-anak senang, bahagia, baru dia on lagi. Maka sebaiknya di kelas-kelas kita, di sekolah-sekolah kita itu pagi anak-anak bergerak dulu. Di samping mencari vitamin D untuk sehat dan otot-ototnya, tulang-tulangnya kuat karena digerakkan. Nah kelemahan di kita di Indonesia itu, terutama anak-anak PAUD itu masuk kelas langsung pembelajaran kalisto. Nah, di Rumah Cerdas tidak seperti itu. Di Rumah Cerdas sebelum masuk ada namanya jurnal pagi dan main bebas. Anak-anak diajak jalan-jalan dulu atau lari-lari dulu supaya dia menghirup udara pagi dan matahari pagi. Dia sensing kekuatannya itu. Kemudian thinking. Kalau thinking introvert dia menalar, tulang, mandiri, mendalam. Kalau thinking extrovert menalar, tulang, mandiri, meluas. Jadi setiap belahan otak ini ada introvertnya, ada extrovertnya. Rangsangannya dari dalam atau rangsangannya dari luar. Itu ya. Kalau intuiting, dia kekuatannya pada mengarang perut panjang. Perut panjang ini suka makan ya. Jadi kalau orang-orang intuiting itu khususnya lebih besar daripada belahan otak yang lain. Makanya ada warung cap baru dia coba. Kemudian intuiting extrovert dia mengarang perut panjang, perubahan mendaratkan. Kalau intuiting introvert itu penemu, contohnya Pak Tirto itu menemu aqua gitu ya. Nah nanti intuiting extrovert itu menambahi rasanya, rasa stroberi, rasa delima dan yang lain. Jadi dikemas lebih bagus lagi. Baik, untuk feeling introvert itu kekuatannya ada pada merasakan pernapasan pemimpin mengejar. Kalau feeling extrovert merasakan pernapasan pemimpin menebar. Jadi ya, kalau insting merangkai, refleks, korban otomatis. Jadi setiap belahan personality genetik itu ada kata kuncinya. Baik, Mas, kita lanjut. Nah, di samping itu setiap mesin kecerdasan itu memiliki namanya jenis kecerdasan. Ini bisa di framing juga dengan tokoh pendidikan Harvard Gardner ya. Jadi kalau SI, sensing introvert itu kekuatannya pada memori. Jadi anak-anak sensing itu dia kekuatannya pada memorinya, pada ingatannya. Dia bisa hafal Quran lebih cepat ketimbang mesin kecerdasan yang lain. Tapi di Stephen itu ada bagaimana cara menghafal Al-Quran sesuai dengan mesin kecerdasan. Kalau sensing pakai cara diulang-ulang. Kalau thinking menggunakan angka-angka. Kalau intuiting menggunakan gambar. Kalau feeling menggunakan cerita gitu ya. Jadi semua belahan otak kalau dia sesuai dengan cara belajarnya
sesuai dengan belahannya, insya Allah lebih mudah. Jadi sensing kekuatannya pada ingatan, kemudian sensing extrovert kekuatannya pada fisiknya, ya. Thinking pada teknikalnya, thinking extrovert pada logikalnya, pakai skema-skema. Jadi dia kalau belajar menggunakan skema-skema itu lebih mudah. Intuiting introvert pada kreativitasnya, intuiting extrovert pada spasialnya, pada ruangannya, kecerdasan ruang, ya. Feeling introvert pada kecerdasan emosinya. Kalau feeling extrovert, social quotient, kecerdasan sosial. Kalau insting, kecerdasan kedermawanan atau spiritual, gitu ya. Itu jenis kecerdasan. Nah, ini tokoh-tokohnya ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa dilihat tokoh-tokoh Oprah Winfrey ya, layar garda depan, frontliner, sensing. Jadi kalau kita punya kantor yang cocok di jaga toko atau operasional toko siapa? Nah, orang-orang sensing ini, orang-orang. Kemudian untuk menjadi manajer yang cocok siapa? Orang-orang thinking ini cocok manajer, mengelola pemerintah ya. Gak suka diperintah tapi sukanya merintah. Ini orang thinking. Kalau anak kita thinking, cara merintahnya juga, dia jangan mandi sekarang, jangan. Tapi dek mau mandi 5 menit lagi atau sekarang. Nah itu dia yang putuskan sendiri. Itu cara berkomunikasi dengan orang thinking. Orang intuiting ini ada Menteri kita Bu Sri Mulyani, kemudian intuiting extrovert Frey Forman, ada Mas Adri Nugroho, Drawan Nugroho. Feeling introvert Pak Jamil Aizaidi, ini salah satu tokoh motivator di Indonesia. Kemudian feeling extrovert ada owner Pak Farid Poniman, penemu Steven ini. Dan kemudian instinct partner, tokohnya tadi Ustadz Yusuf Mansur dan juga Pak Yusuf Kalla. Ketika dari wakil presiden, Pak Yusuf Kalla ini datang ke Poso. Poso waktu itu terjadi konflik damai tanpa ada peperangan. Datang ke Aceh karena dia pendamai ya. Datang ke Aceh bisa menyelesaikan konflik tanpa pertikaian. Ya. Cirinya orang insting, orang bahagia. Oke? Ini peranannya ya. Ini ada Steve Jobs, ada Pak Tri Sutrisno, dulu wakil presiden ya, jabat Pak Harto, juga Panglima Perang Indonesia. Itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tokoh-tokoh atau peranan yang sehingga kita bisa melihat bahwa ketika kita ahli di bidangnya akan menjadi luar biasa. Lanjut. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, cara belajar. Bagaimana cara belajarnya sing introvert? Cara belajarnya pakai vocab, kata. Kunci kata kuncinya kata. Sambil mengulang-ulang, menulis, ditulis. Kalau yang sensing extrovert dikasih warna, tanda bacaan. Kalau thinking introvert dinalar bacaannya, dicari logika isi intisarinya. Kalau thinking introvert pakai skema. Kalau intuiting lihat TV, lihat film, lebih cepat. Intuiting extrovert bongkar pasang. Feeling dengan mendengarkan rekaman, ya. Feeling extrovert dengan diskusi. Insting dengan mendengarkan musik. Nah, setiap anak, setiap kita berbeda cara belajarnya. Kalau kita tahu belahan otak kita akan mudah, saya akan mudah sekali dengan cepat menerima ilmunya dengan pakai yang mana ya, sesuaikan dengan belahan otaknya. Pak Jatun, Belah? ini akan mati. Oke, di off dulu ya. Ya, Pak. Ya, siap. Bentar Pak, masih belum. Oh, masih belum. Ini ya. Jadi 30 detik lagi Pak. ya, teman-teman atau kita semua, kalau di kelas kita yang catatannya paling bagus tuh orang-orang sensing. Biasanya yang malas nulis, orang feeling, ya. Senengannya di foto, putus. Ini WA rek. Apa tuh? Aku nggak dibawa aja. Aku nggak
ngeceknya di HP ku aja ya. Boleh biar pakai. Ini tutul. Udah bisa. Iya iya sebentar tuh. Langsung kak pencet ke itu ya. Ke meningkatkan minat bakar ya. Aku mau ke Bali sebentar. Kok gak bisa? Wes apa wes apa? Bali. Umi WA. Udah lah. Oh, pulsanya bukan? Kalau sudah lagi guys. Sudah?